Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa salaka nahjahul qawim ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan lanjutkan tafsir surah Maryam terakhir kita pada ayat yang ke-20. Kita mulai dari ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Jibril yang menjelma sebagai laki-laki, ya, manusia yang sempurna, mengatakan atau menjawab apa yang sudah dikatakan oleh Maryam. Bagaimana, kata Maryam, bagaimana mungkin atau bagaimana caranya? Dari mana saya akan mendapatkan seorang anak dan sedangkan saya belum pernah disentuh oleh laki-laki. Artinya di sini belum pernah digauli, walam aku bagia, dan aku ini bukanlah seorang pezina. Aku ini bukan seorang pelacur. Karena pada masa itu sudah lazim, artinya sudah sering juga terjadi wanita ini melakukan zina, kemudian dari hasil zinanya ini menghasilkan anak. Banyak kisahnya, diantaranya kisah wanita yang memfitnah Juraij, ya kan? Banyak terjadi seperti itu. Dan Maryam tentunya selama ini dia sudah membangun karakternya sebagai wanita muslimah, mukminah, qanitah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diuji oleh Allah dengan ujian berupa akan mengandung seorang bayi. Jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa karakter sifat daripada ujian ini menyesuaikan tingkat dan level keimanan dan keislaman seseorang. Ini Maryam, seorang wanita yang menjaga kehormatannya, ya. Dia menjaga ifahnya. Kemudian di saat itu diuji oleh Allah dengan ujian, yaitu langsung ketika orang akan menuduhnya sebagai seorang pezina. Lantaran apa? Lantaran dia mempunyai anak, ya, mengandung seorang anak sedangkan dia nggak punya suami. Jadi ini satu ujian menyesuaikan tingkat atau level keimanan seseorang, ya. Dan setiap orang, ya, apapun dia profesinya, ya, tentu akan diuji dengan tingkat, artinya imannya, dan juga sesuai dengan profesi yang ia geluti, ya. Sehingga inilah yang menjadikan Maryam ini merasa terheran-heran dan seakan-akan beliau ini kalau seandainya bisa menawar, mungkin memilih ujian yang lainnya. Nah, tetapi Jibril di sini menjawab, jamaah sekalian, kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Yang demikian itu adalah yang sudah disesuaikan, yang dikatakan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, huwa 'alayya hayyin, bagiku itu adalah perkara yang mudah. Karena bagi Jibril dia mendapatkan ini satu kemudahan dari Allah tentunya untuk memberikan, menganugerahkan, memberi kepada Maryam ini seorang anak, ya.
Bagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Jibril alaihissalam yang menjelma sebagai seorang laki-laki ini, Jibril meniupkan ruh di sini melalui saku bajunya Maryam. Ada riwayat yang mengatakan melalui mulutnya. Tapi kalau kita melihat mulut ini pendapat yang lemah, meniupkan di sini. Ini riwayat, saya sampaikan riwayat. Tetapi riwayat yang paling kuat adalah melalui saku bajunya Maryam. Ditiupkan ini ruh kemudian masuk ke dalam rahimnya. Ya. Ini mudah bagiku, kata Jibril alaihissalam, karena ini adalah langsung mandatnya, perintahnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban ini pun semisal dengan jawaban Jibril yang disampaikan kepada Nabi Zakaria. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Persis ucapan yang disampaikan Jibril kepada Nabi Zakaria. Yang demikian itu adalah mudah bagiku. Demikian yang sudah disampaikan oleh Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah. Bedanya kalau perkataan kepada Nabi Zakaria, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku sudah ciptakan engkau dan engkau ini belum jadi apa-apa. Ya, sedangkan untuk Maryam ini mudah bagiku, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, walinaj'alahu ayatan linnas, dan supaya kami jadikan dia, dhamir ini kembali kepada ruh yang ditiupkan kepada Maryam. Maksudnya nanti janin itu akan tumbuh menjadi seorang anak, jadi seorang laki-laki yang diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul, yaitu Isa bin Maryam. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan kami akan jadikan Isa bin Maryam ini ayatan linnas, sebagai tanda kebesaran dari kami Allah, linnasi, untuk manusia. Jadi hadirnya Isa bin Maryam ini sebagai satu mukjizat, satu keistimewaan yang Allah berikan, khariqul adah, sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Karena bagaimana mungkin seorang perempuan yang belum pernah, artinya tidak punya suami, tidak punya pasangan, kemudian dia mempunyai anak dan dia bukan seorang pezina dan belum pernah digauli oleh seorang laki-laki pun, seorang laki-laki manapun. Makanya orang Yahudi mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam ini adalah Isa anak hasil zina, ibnu zina, di mana Maryam ini berzina dengan saudaranya yang bernama Yusuf an-Najjar. Makanya kata orang Yahudi, Isa bin Yusuf. Makanya Rasul mengatakan jangan kalian ini meninggikan Isa bin Maryam sebagaimana orang-orang Nasrani meninggikan, melebihkan Isa bin Maryam, dijadikannya sebagai Tuhan, sebagai anaknya Allah. Kemudian dan juga jangan merendahkan seperti orang Yahudi merendahkan Isa bin Maryam. Mereka menganggap Isa ini adalah anak dari hasil zina. Jadi orang Yahudi ini, klaim Yahudi ini ternyata lebih kejam dengan seperti itu. Tetapi ini seperti kejam, orang Nasrani pun juga bukan berarti itu mereka tak kejam, ya. Artinya mereka ini lebih tersesat daripada itu. Ya, mereka menganggap bahwasanya Isa bin Maryam sebagai putra Allah. Wa rahmatan minna, dan nanti jadikan ayat oleh Allah sebagaimana disebutkan nanti pada ayat setelahnya, yaitu Isa ini di masa bayinya ketika sedang ditimang, artinya dalam pangkuan ibunya, ya, sedang diemban oleh ibunya, bisa berbicara, ya, bisa berbicara. Dan ini bayi, anak kecil berbicara ini dikatakan oleh Nabi SAW, salah satunya adalah yang bisa berbicara adalah bayinya Isa bin Maryam. Ada bayinya Juraij, ya, dan kemudian yang lainnya adalah bayi yang menjadi saksi dari Nabi Yusuf ketika difitnah oleh Zulaikha. Wa syahida syahidum min ahliha,
in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Ada seorang saksi di sini dijelaskan dalam tafsir adalah seorang anak yang seharusnya dia belum bisa bicara. Salah satunya siapa? Bayi yang menjadi saksi dari Nabi Yusuf ketika beliau difitnah oleh Zulaikha, atau namanya Ra'il. Ya. Itu dia bisa berbicara, in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau bajunya Yusuf ini robeknya dari depan, maka berarti Zulaikha benar dan Yusuf ini termasuk pembohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau seandainya bajunya Yusuf ini yang robek ini adalah dari belakang, maka berarti Zulaikha ini berdusta dan Yusuf orang yang jujur, seperti itu. Nah, salah satunya adalah bayi Isa bin Maryam yang bisa berbicara. Ini salah satu ayat kebesaran Allah yang diberikan kepada manusia. Kemudian Nabi Isa ini mempunyai mukjizat-mukjizat tentunya, ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang sudah mati dan lain sebagainya. Wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat kasih sayang dari kami. Karena setiap nabi ini, kullu nabiyyin rahimun li ummati. Setiap nabi ini merasa kasih sayang, artinya dia ini belas kasihnya tinggi kepada umatnya. Makanya ada satu qaul, ya, satu qaul ini, ya, bukan hadis, ya, ya, ada dari al ulama humul ladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Jadi yang dinamakan ulama, pewaris Nabi ini adalah yang melihat umat ini dengan mata kasih sayang, bi ainir rahmah, dengan kasih sayang. Al ulama humul ladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Jadi wa kullu nabiyyin rahimun li ummati. Setiap nabi ini adalah mereka ini punya kasih sayang yang tinggi kepada umatnya. Dan ini salah satunya Allah mengatakan wa rahmatan minna, ini adalah rahmat dari kami yang kami berikan ini dalam wujud Isa bin Maryam. Ya. Wa kana amran maqdiya, dan perkara ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, amran maqdiya ini sebagai penegas akhir daripada dialog, artinya di sini tentang bagaimana Maryam ini kemudian bisa mempunyai seorang anak, ya. Kalau seandainya ada takdir yang lain yang bisa diubah, yang bisa ditentukan, artinya tentunya ini akan memilih, kita sebagai manusia mungkin pilih takdir yang minimalis, artinya untuk ujian ini kan, tapi itu semuanya adalah urusan Allah. Dan yakinlah bahwa setiap takdir ini adalah sudah dikadar oleh Allah. Tidak mungkin meleset, tidak mungkin takdir ini kemudian tidak sesuai dengan kemampuan, dengan batas kemampuan kita. Artinya di luar batas kemampuan kita ini nggak mungkin. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat balaknya, yang paling berat ujiannya itu adalah al-anbiya. Para nabi ini ujiannya paling berat. Dan Bapak Ibu sekalian, maka jangan khawatir kita semua di sini dalam menghadapi takdir, dalam menghadapi ujian dari Allah. Seberat apapun itu, kalau memang itu berat, maka yakinlah itu adalah takdir yang sudah ditentukan porsinya, kadarnya oleh Allah untuk kita, dan kita insya Allah akan mampu artinya untuk melewatinya. Wa kana amran maqdiya fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Kemudian Maryam pun akhirnya mengandung dia, bayinya itu Isa bin Maryam. Fantabadat bihi makanan qasiyya, kemudian dia menuju pada tempat yang jauh. Ya kemudian pergi menuju satu tempat yang jauh. Ya, kalau tadi yang awal dari kisah Maryam itu idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah, tempat yang timur. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis ini tempat yang lebih jauh daripada itu.
Ya, nama Al-Masjidul Aqsa, masjid yang paling jauh, itu menunjukkan bahwa waktu itu tidak ada masjid yang yang lebih jauh daripada itu saat itu. Ya. Kemudian di sini ada makanan qasiyah, tempat yang jauh yang dijadikan sebagai Maryam yang dijadikan sebagai tempat untuk mengasingkan dirinya, untuk menghindari kaumnya, untuk beliau ini mengandung anaknya dan nantinya akan melahirkan. Ya, untuk melahirkan bayi Isa bin Maryam. Beliau menjadikan tempat yang jauh. Dia mengatakan bahwa ini adalah Aqsal Jabal, adalah gunung yang terjauh yang ada pada saat itu. Atau dia mengatakan Aqsal Wadi, ada lembah yang paling jauh. Intinya adalah tempat yang terjauh, tempat terasing dari kaumnya. Ya, mengasingkan diri beliau ini Maryam binti Imran. Ya. Yang jauh dari, artinya dari pantauan di sini dari manusia. Fa aja'ahal makhadu ila jin'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maka rasa sakit untuk melahirkan ini sudah sampai padanya, pada Maryam, ya, dihinggapi rasa sakit. Jadi al-makhad ini adalah ketika seorang ibu ini sudah merasakan sakitnya paling sakit dalam mengandung, dan biasanya ini adalah ketika mau melahirkan, ada buka 1, 2 dan seterusnya, ini akan terasa sakit yang luar biasa. Ya, ini adalah al-makhad. Maka menghampiri ini rasa sakit ini menghampiri Maryam, kemudian sehingga Maryam ini ila jid'in nakhlah, kemudian sampai bersandar kepada pangkal dari pohon kurma, ya kan? Beliau ini bersandar kepada pangkal pohon kurma. Dan di saat itu dikatakan dalam riwayat bahwa saat itu terjadi musim panas. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani bahwasanya Isa bin Maryam, Yesus ini dilahirkan pada musim dingin tanggal 25 Desember. Dan ini bukan musimnya, nanti akan dijelaskan rutop, masa di mana kurma muda ini berbuah. Jadi rasa sakit ini sudah menghinggapi Maryam sehingga mengakibatkan beliau ini bersandar. Ibaratnya kita udah rasa capek luar biasa, kita maunya itu bersandar. Pinginnya selonjor, pinginnya kita ini ya leyeh-leyeh, pinginnya kita ini istirahat segera untuk untuk menghilangkan rasa penat ini. Ya, seperti halnya ini Maryam, sudah rasa sakit ini sudah menghinggapi beliau sehingga menyebabkan pangkal dari pohon kurma ini dia jadikan sebagai sandarannya. Lalu setelah beliau ini bersandar, beliau mengatakan qalat, berkata Maryam, ya laitani mittu qabla hadha, aduhai seandainya saya ini mati saja sebelum ini terjadi. Sebelum kejadian ini saya hamil ini terjadi, mending saya milih mati saja. Wa kuntu nasyan mansiya, dan seandainya saya ini menjadi sesuatu hal yang dilupakan. Jadi sudah tidak ada ini sejarah daripada Maryam, ini saya bukan siapa-siapa. Karena menghadapi ujian yang luar biasa ini, apalagi ini seorang wanita menghadapi sendiri, ya kan? Dan waktu itu artinya dalam kisah ini tidak dibantu oleh orang-orang, ya. Ya. Ada yang mengatakan apakah Maryam ini melahirkan Isa bin Maryam, ya, Isa ini anaknya, apakah sambil berdiri ataukah sambil rebahan? Ini kan sampai ada kan orang mengatakan tibbun nabawi, salah satu kesehatan daripada kesehatan medis menurut ala Nabi ini adalah melahirkan dengan cara berdiri, ya kan? Ya. Wallahu a'lam bihadza. Memang kalau kita perhatikan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ini, kalau seandainya ya melahirkan ini para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang terdahulu ini melahirkan sambil berdiri, mungkin riwayatnya sudah masyhur yang seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini Maryam ini bersandar, ya kan? Bersandar. Ya, orang melahirkan ini bersandar. Ya, sampai artinya kan sekarang lagi viral. Wallahu alam tentang kebenaran ini, tapi kalau seandainya ada pun tentu sudah masyhur riwayatnya. Jadi saat itu beliau bersandar kepada pangkal dari pohon kurma
ketika melahirkan Isa bin Maryam. Dan sambil mengucapkan, ya, ada yang mengatakan ketika Isa ini lahir, kemudian Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya saya ini mati saja sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan saya adalah satu hal yang dilupakan oleh manusia. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, berarti seakan-akan orang berandai-andai mati dalam menghadapi ujian yang Allah berikan, itu berarti boleh. Kalau zahirnya ayat ini seakan-akan boleh, tapi kata para ulama, boleh orang ini berandai mati kalau seandainya fitnah ini jatuh kepadanya yang menghujam tentang agamanya orang tersebut. Jadi kalau urusan dunia tidak boleh orang berandai-andai ini kemudian dia pengen mati. Orang kebanyakan utang, dikejar-kejar sama debt kolektor, dikejar-kejar bank, kemudian dia mati baik, saya mati saja. Ini nggak boleh, ini urusan dunia. Ya, tapi kalau urusan ini fitnah dalam urusan agama, dalam urusan iman dan Islam, ini boleh, ya, daripada terjadi fitnah yang lebih besar, ya kan, orang-orang mengatakan yang tidak baik, maka ini kata para ulama ini adalah sesuatu hal yang dibolehkan. Bahkan termasuk riwayat Imam Al-Bukhari ketika beliau ini difitnah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah makhluk, ya kan, kemudian banyak orang meninggalkan majelis beliau, gak mau datang ke majelis Imam Bukhari. Ini Imam Bukhari syubhat, ya, tidak mau mendengarkan ceramahnya lagi Imam Bukhari kecuali Imam Muslim sebagai murid beliau. Maka akhirnya tak lama kemudian Imam Bukhari ini kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu lagi populer madhab Mu'tazilah yang mengatakan tentang Al-Qur'an ini adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah tentang masalah agama ini, ya, daripada nih agamanya ini akan khawatir, agamanya ini akan semakin melemah karena dengan ujian ini, maka boleh ini orang berandai-andai. Tapi kalau urusan dunia tak boleh, ya, diuji oleh urusan dunia ini, meskipun sesungguhnya segala ujian ini adalah akan menjadi penguat iman kita nantinya. Ya, refleksi ujian ini akan menjadi iman kita semakin, kalau kita lolos, semakin insyaallah iman kita ini semakin mengkristal seperti itu. Ya, tapi di sini kalau dalam urusan fitnah yang berkaitan dengan agama yang bisa mengakibatkan seseorang ini kemudian bisa jatuh pada, ya, yang lebih buruk tentang agamanya, ya, seperti ini Maryam ini, ya, seperti Imam Bukhari difitnah tentang Al-Qur'an ini adalah makhluk dan lain sebagainya, maka banyak orang meninggalkan beliau. Maka tak lama kemudian Imam Bukhari mengatakan seandainya, ya, saya ini artinya lebih baik Allah mencabut nyawa saya, ya, daripada beliau mendapatkan fitnah yang lebih besar, yang dampaknya madharatnya ini lebih besar kepada umat. Karena mengatakan Imam Bukhari saja mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka ini akan menjadi madharatnya tentunya lebih besar. Padahal semua itu adalah fitnah, ya. Jadi ini seperti hal yang dialami oleh Maryam, ya kan? Ya laitani mittu qabla hadza. Aduhai seandainya aku ini mati sebelum kejadian ini, sebelum Allah mentakdirkan ini. Kalau seandainya ada urusan yang lainnya. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku ini adalah sesuatu hal yang dilupakan. Artinya tidak ada sejarah, tidak ada cerita Maryam, tidak ada cerita Isa dan lain sebagainya. Inilah pengandaian daripada seorang Maryam binti Imran. Artinya bukan berarti dia tidak terima dengan ketentuan Allah, tetapi khawatir ini akan berbahaya bagi agama dan iman seorang Maryam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-24, maka ada seseorang yang memanggil dari bawahnya Maryam, di bawahnya Maryam ini, dan berseru, alla tahzani, janganlah engkau ini bersedih hati. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah, sungguh Tuhanmu telah menjadikan sungai yang kecil di bawahmu ini. Jemaah sekalian, bahwa saat Maryam ini melahirkan Nabi Isa, dalam sejarah dijelaskan, ya, disebutkan bahwa saat itu terjadi musim yang panas, di mana pohon-pohon kurma ini mengering, ya kan? Ada yang mengatakan juga bahwa pohon kurma yang dijadikan sandaran oleh Maryam saat itu tidak berdaun dan tidak berbuah. Jangankan berbuah, berdaun saja tidak. Ya.
Dan sungai kecil yang di bawahnya yang sebagai untuk irigasi pengairannya itu enggak ada airnya sama sekali. Saria itu artinya adalah an-nahru as-saghir, sungai yang kecil. Kalau dalam bahasa kita mungkin kalau bahasa Jawa apa? Kalau kali ini sungai besar, kalen itu apa? Sungai yang kecil. Itu sari. Tapi sari dalam bahasa Arab istilah yang lainnya dikatakan sesuatu yang besar. Seperti hadza rajulun sari, ini adalah laki-laki yang agung, yang besar. Ya, tapi untuk sari di sini maksudnya dalam ayat yang ke-24 ini adalah sungai yang kecil. Karena saat itu Maryam ini butuh minuman, ya kan? Dia butuh makanan di saat keadaan yang sangat panas kemudian kering seperti itu. Ini semakin menjadi jawaban bagi orang-orang Nasrani yang menganggap bahwasanya hari kelahiran Yesus itu terjadi pada musim dingin. Dan musim dingin ini pohon rutop ini, kurma ini artinya belum saatnya untuk berbuah kalau kita perhatikan di sini. Ya, sehingga Allah memberikan kabar gembira kepada Maryam bahwasanya Allah telah menjadikan sungai yang kecil di bawahnya ini mengalir airnya. Dan siapa yang memanggil Maryam ini? Ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Jibril, sebagaimana melanjutkan dari dialog sebelumnya. Dan Maryam ketika mengandung siapa? Isa, itu ada yang mengatakan cuma 6 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Ada beberapa pendapat 6, ada yang mengatakan 6, 7, 8. Dan kalau kita perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, biasanya kalau bayi 6 bulan kan masih prematur, ya kan, masih 7 bulan, ya kan, belum 9 bulan, ya belum genap. Dan kalau kita perhatikan bayi prematur lahirin kan karena ada faktor lain, ada faktor yang lainnya, ya, itu ada faktor-faktor ini Allah, ya, Allah kuasa atas segala sesuatunya. Ini ada yang mengatakan 6, pendapat 6, cuman ada 7, 8, ada juga yang mengatakan 9, ya. Di sini yang memberikan, artinya di sini memberikan jawaban kepada Maryam, Allah tahzani, jangan engkau bersedih hati. Ada 2 pendapat yang mengatakan Jibril, yang kedua adalah pendapat adalah bayinya Isa. Artinya Isa ketika baru keluar itu kemudian berbicara kepada ibundanya, jangan bersedih hati wahai ibu. Ya, sesungguhnya Allah telah menjadikan kepada engkau ini sungai yang kecil di bawahnya. Ya, jangan bersedih hati. Ya, ini ulama beda pendapat. Cuman pendapat mayoritas mufassirin itu mengatakan yang berbicara ini adalah Jibril alaihissalam, bukan Isa. Karena nanti Isa baru bicara itu ketika Maryam membawa Isa datang atau pulang ke kampungnya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, ya kan? Ketika Maryam ini membawa Isa ke kampungnya, kepada kaumnya, ya, kemudian kaumnya ini tanya kan, ya ukhta Harun makana abuki mura'asan, dan seterusnya. Kemudian Isa ini bisa menjawab. Ini jadi ada yang mengatakan pendapat kedua. Yang pertama adalah ini Jibril yang mengatakan jangan bersedih hati ketika Maryam ini baru saja melahirkan Isa. Yang pertama Jibril. Yang pendapat yang kedua Isa bin Maryam. Jadi Isa kemudian keluar, kemudian bisa mengajak bicara ibunya jangan bersedih hati. Ya. Ini pendapat. Karena apa? Domirnya kembali yang paling dekat dalam bahasa Arab. Domir kata ganti itu biasanya kembali kepada kata ya atau isim yang lebih dekat. Dan sehingga pendapat yang mengatakan kalau Isa ini adalah yang berkata adalah Isa, itu sesuai domirnya lebih dekat, yaitu lebih dekatnya disebutkan ini Isa. Kalau yang sebelumnya lebih jauh adalah Jibril. Karena obrolan dengan Jibril ini sudah berlalu, sudah berapa ayat sebelumnya. Ya, sehingga di sini kata sebagian ulama tafsir mengatakan yang mengatakan Allah tahzani adalah Isa. Karena domirnya yang paling dekat adalah kembali kepada Isa. Tetapi pendapat mayoritas ulama tafsir adalah yang mengatakan siapa? Jibril. Karena Isa baru bisa bicara ketika dibawa pulang oleh ibundanya ke kampungnya. Nah ini. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goncangkanlah olehmu, ya, kepadamu bijid'in nakhlah, goncangkan itu pangkal pohon kurma. Nakhlah, ya, kita nakhlah pakai kha, nakhl itu pohon kurma.
Tapi kalau pakai hak nahal itu lebah. Itu beda hak, beda kha. Goncangkan olehmu wahai Maryam pangkal pohon kurma. Jadi pangkal ini kan berarti kan batangnya nih yang bawah nih. Goncang, disuruh goncang. Tusaqit alaiki rotoban janiyah, niscaya akan berjatuhan atasmu yaitu rutab kurma yang masih muda, janiyah yang segar, yang enak dimakan. Jadi ini lanjutan sebelumnya, ya. Allah sudah menjadikan kepadamu yaitu sungai yang kecil yang mengalir yang bisa kemudian menjadikan tiba-tiba pohon kurma yang kering ini yang tidak berdaun dan tidak berbuah ini tiba-tiba apa? Tiba-tiba berdaun dan berbuah. Dan ada rutopnya. Rutop ini adalah jenis kurma yang masih muda, warnanya ini biasanya kuning. Ada agak kehijauan, ada yang agak kemerahan. Jadi biasanya rutop ini warnanya itu kalau nggak kekuningan, kehijauan atau kemerahan. Tapi kalau tamer itu kurma yang sudah tua, itu yang biasa kita makan seringnya adalah apa? Tamer. Karena kalau rutop ini, kalau yang asli rutop ketika dimakan ini kremus-kremus gitu ya. Kalau kurma kan dia sudah mulai kenyal itu kan. Tapi kalau umpamanya rutop ini masih muda. Ya, masih gemadung kalau kita berbicara ini ada pakel ini kan ya, mangga yang masih muda, tapi bukan pakel juga yang benar-benar masih kecut, tapi ini adalah kurma yang sudah setengah matang. Ya ini sudah setengah matang. Jadi berbicara setengah matang ini kadang beberapa ini adalah bagus ya kan, kayak telur setengah matang ini proteinnya lebih tinggi daripada yang betul-betul matang apalagi gosong. Nah ini, jadi ini berbicara ini contoh telur nih. Jadi kalau kita goreng telur itu jamaah itu bagusnya itu jangan sampai betul-betul gosong gitu ya, jangan betul-betul matang. Ini enak bagusnya itu adalah belum gosong gitu kan, masih basah itu baru ini. Itu bagus, proteinnya lebih tinggi insyaallah. Itu dengan itu rutop ini yang dimakan oleh siapa? Oleh Bunda Maryam gitu kan. Ketika beliau ini disuruh untuk apa? Menggoncangkan pangkal pohon kurma, niscaya akan jatuh rutop ini. Dan jemaah sekalian, seorang ibu yang hamil atau baru melahirkan, tentu ini tenaga ini masih sangat lemah sekali. Tapi Allah perintahkan kepada Maryam untuk apa? Untuk menggoncangkan. Dan pohon kurma ini kalau digoncang nggak mungkin goyang, karena saking kuatnya. Nggak mungkin ini digoyang kayak gini kemudian goncang kemudian rutopnya pada berjatuh, ini secara logikanya nggak mungkin, mustahil ya kan. Tapi ini atas kuasa Allah, jadi digoncang itu kemudian berjatuhan. Yang tadinya kering, tidak ada daun, tidak ada buahnya, tiba-tiba ini ada rutop, ini atas izin Allah karena adanya sumbernya. Penghidupan itu apa? Air yang ada di bawahnya yang dialirkan oleh Allah. Yaitu apa? Qad ja'ala rabbuki tahtaki Sariya, sungguh Tuhanmu sudah menjadikan sungai kecil ini di bawahmu sehingga mengairi pohon kurma yang ada. Ya, ini salah satu yang Allah Allah berikan karamah juga dan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini pohon kurma nggak mungkin goyang Pak. Saya yakin bapak-bapak pun nih kuat pun nggak mungkin. Kok bisa merobohkan pohon kurma ini mustahil, kan? Atau merobohkan pohon kelapa lah itu kan ya, ini enggak bisa ini kok bisa ini kan, kemudian buahnya bisa bisa berjatuhan lah seperti itu ya, itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan rutop ini adalah kurma ya, kurma yang masih muda yang sangat bagus sekali untuk ibu yang hamil, juga ibu yang menyusui, yang itu bagus sekali. Nah, ini salah satu kenapa sunnahnya ketika ibu hamil ini juga makan rutop. Dan rutop ini harus disimpan ke dalam freezer. Makanya kalau di Arab Saudi orang jualan rutop ini biasanya ditaruh di freezer. Dan itu kalau dilepas itu, kalau tidak di freezer itu nanti dia akan alum. Dia akan layu, dan sehingga sudah tidak ranum lagi ketika dimakan. Ya, ini berbeda dengan kurma tamr yang sudah matang, ini insya Allah dia bisa tahan lama lah itu. Dan Rasulullah membiasakan diri ketika beliau
sahur ini biasa makan kurma yang tamar, yang tua. Tapi kalau buka terbiasa dengan rutop. Ya, kalau buka beliau buka puasa lebih memilih rutop. Kalau nggak ada rutop tamar. Ya. Tapi kalau sahur beliau lebih memilih apa? Dalam riwayatnya beliau sahur dengan tamar, seperti itu. Jadi ini salah satu Allah ya berikan karunia yang luar biasa ya kepada Maryam untuk menggoncangkan pohon kurma ya, kemudian berjatuhanlah rutop-rutop itu, rutoban jania, rutop yang masih segar, seperti itu. Kemudian dikatakan kepada beliau, fakuli, maka makanlah, washrobi, dan minumlah, waqarri aina, dan artinya berbahagialah ya. Qarri artinya qarri ainen, makna ini adalah berbahagialah, hatimu ini tolong lapangkan, matamu ini binarkan, seperti itu. Berbahagialah ini dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi qarri aina seperti kita berdoa kepada Allah, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini adalah cahaya mata. Secara zahir ayatnya cahaya mata, tetapi kata Ibnu Abbas qurrata ayun ini adalah cahaya hati. Ya, maksudnya apa? Belum tentu yang sedap di mata itu adalah kemudian sedap di hati. Ya, belum tentu semua yang sedap di mata itu sedap di hati. Qurrata ayun ini orang pada masa itu atau masa sekarang pinginnya punya anak yang cakep, yang kalau laki-laki, kalau cowok ganteng, kalau cewek cantik gitu kan. Tapi ada yang lebih menyenangkan daripada itu, yaitu yang menjadi penyejuk hatinya. Ya, kata Ibnu Abbas adalah lebih penyejuk hatinya, qurrata ayun. Makanya orang saya sampaikan belum, yang orang Malaysia itu kalau tanya kepada orang, nih awak nih dah punya cahaya mata berapa? Awak nih dah punya cahaya mata berapa? Maksudnya apa? Kamu ini sudah punya cahaya mata berapa? Cahaya mata itu maksudnya dulu waktu itu saya ditanya, saya asal jawab. Karena apa? Pertanyaan sebelumnya, biasanya pertanyaan sebelum dan sesudahnya itu ada korelasinya. Saya ditanya, Ferry, awak dah kahwin? Ferry, kamu dah kahwin? Alhamdulillah sudah. Berapa cahaya mata? Ditanya saya, berapa cahaya mata? Saya waktu itu nggak tahu kenapa, tiba-tiba langsung refleks aja cahaya mata. Langsung ingat surat itu yang di surah Al-Furqan itu, qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurratan, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan. Enggak tahu kenapa saya langsung ini aja, alhamdulillah 2, insyaallah mau 3, nak 3 kan. Oh masyaallah, alhamdulillah kan. Nah itu saya langsung spontan aja gitu kan, saya jawab, ternyata benar jawabannya. Ternyata orang sana, orang Melayu terbiasa mengatakan anak tanya kepada saudaranya itu cahaya mata. Jadi tidak kamu anak berapa ya, awak nih anak ada berapa, enggak. Kebiasaan orang Melayu kalau tanya awak nih cahaya mata berapa, maksudnya cahaya mata anak kamu berapa, seperti itu ya. Jadi filosofi dalam memahami seorang anak itu luar biasa kan sana itu, cahaya mata langsung seperti itu ya. Nah ini ya, jadi waqarri aina, dan sejukkan matamu, sejukkan hatimu nih, berbahagialah engkau wahai Maryam. Fakuli, makan, ini ada rutop, makan. Ini ada air mengalir, washrobi, minum. Waqarri aina, berbahagialah, sejukkan matamu, sejukkan hatimu ya. Fa imma tarayinna minal bashari, jangan kau bersedih hati. Sebagai penguat dari kata-kata sebelumnya, Allah tahzani, jangan bersedih hati. Ini berbahagialah kau ini, karena anakmu ini adalah nanti akan menjadi seorang nabi kan, dan rasul. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, dan dijelaskan riwayat mengatakan bahwa Nabi Isa bin Maryam adalah nabi Bani Israel yang terakhir ya. Fa imma tarayinna minal bashari ahada ya, kalau kau berjumpa dengan manusia ya, seorang manusia, fakuli, maka katakanlah inni nadzartu lirrahmani shauma, sesungguhnya saya ini sudah bernazar untuk yang maha pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Shauma, saya bernazar kepada Allah untuk melakukan saum ya. Dan saum yang dimaksud di sini adalah sumtan, yaitu adalah diam.
Karena saum secara bahasa itu artinya adalah diam, menahan diri untuk tidak berbicara. Ada riwayat yang mengatakan pendapat, oh Maryam ini lagi puasa juga. Tapi pendapat yang kuat, gimana beliau mau puasa? Beliau masih hamil, beliau sedang baru saja melahirkan. Ini bukan puasa, nggak makan, nggak minum. Karena perintahnya apa? Wa kuli washrobi. Gimana mau ada perintah puasa korelasi dengan sesudahnya dan sebelumnya, ya kan? Maka ini menunjukkan sauman di sini dikembalikan kepada asal bahasanya. Sumtan yaitu apa? Yaitu diam. Makanlah, minumlah, berbahagialah, sejukkan matamu, sejukkan hatimu. Kalau kau bertemu dengan berpapasan dengan seseorang, maka ucapkan saja, jawab saja kalau orang ini ngomong macam-macam. Kuli, katakan inni nadartu lirrahmani sauma, saya sudah bernadar kepada Ar-Rahman, yaitu puasa, yaitu diam. Saya sudah bernadar untuk diam. Falan ukallimal yauma insiya, maka saya tidak akan berbicara atau mengajak bicara hari ini kepada manusia, kepada siapapun. Nah, jamaah sekalian, apakah ucapan Maryam inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya ini betul-betul berupa ucapan ataukah hanya dengan isyarat? Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ini adalah ucapannya hanya sekali saja itu. Ya, sekali saja itu beliau mengucapkan, saya berpapasan dengan orang manusia pertama yang bertanya, dijawab inni nadartu lirrahmani sauma. Saya sudah bernadar kepada Allah untuk diam, maka saya tidak akan berbicara. Nah, setelah beliau mengucap itu, kemudian beliau tidak bicara lagi, hanya memberikan isyarat saja. Maka pada ayat selanjutnya kan dikatakan fa asyarat ilaihi, kan? Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Dan kita bahas di sini adalah sauma, ya. Puasa di sini secara bahasa adalah artinya al-imsak, menahan diri, dan juga sauman ini adalah istilah lain daripada sumtan, as-somtu atau sum. Ada yang mengatakan as-somtu, ada yang mengatakan sumtu. Ya. Jadi Maryam ini diberikan satu nasihat, ya. Siapa kau berpapasan dengan manusia siapapun, maka ucapkan, dan jangan kau ucapkan saya ini bernadar kepada Allah untuk berdiam, artinya tidak melakukan satu pembicaraan, ya. Kemudian aku hanya diperintahkan oleh Allah untuk diam, ya. Maka selanjutnya beliau tidak lagi artinya berbicara sampai akhirnya nanti Nabi Isa bisa berbicara, menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bertanya kepada Maryam ini. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini salah satu hal yang mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Zakaria sebelumnya. Ya, Nabi Zakaria ketika ingin mendapatkan Yahya, ya, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Kau akan punya anak. Anak itu saya rekomendasi namanya Yahya, namanya langsung dari Allah. Ayatnya gimana ya Allah? Sebagai tanda, sebagai bukti, seperti apa syaratnya? Kata Allah, ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyya. Tandanya adalah kau jangan bicara kepada manusia selama 3 malam. Artinya 3 hari 3 malam tidak boleh bicara. Maka ketika beliau fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, ketika beliau keluar dari mihrab tempat ibadah beliau, fa'auha ilaihim, beliau memberikan satu isyarat. Auha di sini maksudnya adalah tangannya ini berisyarat, ansabbihu, supaya orang-orang ini, kaumnya ini bertasbih kepada Allah bukratan wa asyiyya, yaitu di waktu pagi dan di waktu petang. Artinya disuruh bertasbih. Ada yang mengatakan melakukan sholat di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi ini memberikan isyarat. Jadi Nabi Zakaria itu juga berisyarat sebagaimana yang dilakukan oleh Maryam. Jadi kejadian yang dialami oleh Zakaria, paman daripada Maryam, ya, itu hampir mirip dengan kejadian Zakaria. Ini hampir mirip dengan kejadian yang dialami oleh Maryam binti Imran, yaitu keponakannya Nabi Zakaria alaihissalam. Hanya saja kejadian yang dialami oleh Maryam ini lebih mencengangkan. Ya, Nabi Zakaria masih punya istri,
ya kan? Istrinya sudah mandul, sudah tua, dikasih Allah anak namanya Yahya. Sedangkan Maryam tidak punya suami, ya kan? Belum pernah digauli oleh siapapun, tapi Allah berikan beliau anak. Ini kejadian yang lebih mencengangkan dari yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.